Sebuah kapal perang fregat canggih milik Angkatan Laut Kerajaan Belanda, HNLMS De Ruyter, dengan kode lambung F804 resmi tiba di Indonesia. Kedatangan kapal ini adalah bagian dari misi diplomasi maritim bertajuk Pacific Archer 2026. Kunjungan ini bertujuan mempererat ikatan antara Angkatan Laut Belanda dan Indonesia. Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Muhammad Ali secara langsung menerima kunjungan kehormatan Panglima Angkatan Laut Belanda Laksamana Madia Harold Liebrechts di Markas Armada II TNI Angkatan Laut Surabaya bersamaan dengan bersandarnya kapal tersebut. Pacific Archer 2026 adalah nama kode dari misi pelayaran diplomasi maritim jangka panjang yang digelar oleh Angkatan Laut Kerajaan Belanda di kawasan strategis Indo-Pasifik. Secara harfiah, nama ini mencerminkan tekad Belanda untuk membidik penguatan pengaruh dan kemitraan strategis di wilayah Samudra Pasifik dan Hindia. Pelayaran ini dijadwalkan berlangsung selama 160 hari atau sekitar 5,5 bulan untuk mengunjungi dan mempererat hubungan dengan negara-negara mitra strategis. Indonesia menjadi negara ke-9 yang dikunjungi setelah kapal ini singgah di Yunani, Hawaii, Australia, Jepang, Korea Selatan, Filipina, Vietnam, dan India. Secara geopolitik dan operasional, misi Pacific Archer 2026 menegaskan keterlibatan aktif Belanda sebagai representasi kekuatan Eropa dan NATO dalam menjaga stabilitas keamanan laut global, sekaligus memastikan kebebasan navigasi internasional tetap terjaga. Kawasan Indo-Pasifik adalah jalur perdagangan laut tersibuk di dunia. Misi ini pun menjadi penting untuk memastikan keamanan rantai pasok ekonomi yang melintas wilayah ini menuju Eropa tetap aman dari ancaman pembajakan, konflik, maupun blokade maritim. Bagi hubungan Indonesia dan Belanda, bersandarnya HNLMS De Ruyter juga membawa makna yang jauh lebih dalam dari sekedar kunjungan diplomatik biasa. Nama kapal ini menyimpan luka sejarah yang panjang di perairan Nusantara. Jauh sebelum fregat modern F804 ini tiba di Surabaya, pendahulunya, yaitu kapal penjelajah ringan HNLMS De Ruyter generasi 1935, pernah tenggelam di Laut Jawa pada Perang Dunia II. Pada tanggal 27 Februari 1942, kapal ini menghadang armada Angkatan Laut Kekaisaran Jepang yang hendak menginvasi Jawa. Kapal terkena hantaman satu torpedo tipe 93 yang mematikan dari kapal penjelajah barat Jepang, Aguro. Hantaman ini memicu kebakaran hebat dan melumpuhkan seluruh sistem kelistrikan kapal. HNLMS De Ruyter akhirnya tenggelam pada dini hari tanggal 28 Februari 1942, menewaskan 367 awak kapal, termasuk komandan armada sekutu yang sangat dihormati di Belanda, Laksamana Muda Karel Doorman. HNLMS De Ruyter F804 merupakan salah satu dari 4 kapal perang pertahanan udara kelas De Zeven Provinciën milik Angkatan Laut Kerajaan Belanda. Kapal ini dirancang khusus dengan teknologi siluman serta dilengkapi sistem radar canggih untuk mengomandoi pertahanan udara seluruh armada tempur. Secara dimensi, kapal ini memiliki panjang keseluruhan 144,24 meter, lebar 18,80 meter, dan kedalaman lambung 5,18 meter dengan bobot maksimal saat muatan penuh mencapai 6.050 ton. Kapal ini ditenagai oleh 2 unit mesin diesel maritim Wärtsilä 16V26 dan 2 unit turbin gas Rolls-Royce PI-SM-1C menggunakan sistem combined diesel and gas atau CODAC. Dengan kombinasi tenaga ini, kapal mampu melaju pada kecepatan maksimum 30 knot atau sekitar 56 km per jam dengan daya jelajah mencapai 5.000 mil laut pada kecepatan ekonomis 18 knot. Fregat De Ruyter dibekali sistem persenjataan yang sangat mematikan. Inti kekuatannya berpusat pada satu unit sistem peluncur vertikal MK41 VLS dengan 40 sel peluncur yang memuat kombinasi 32 rudal pertahanan udara jarak jauh SM-2 Blok 3A dan 32 rudal jarak menengah Enfield Sea Sparrow. Untuk pertempuran laut, kapal ini mengandalkan 8 peluncur rudal permukaan ke permukaan RGM-84 Harpoon serta satu meriam utama Automalara 127 mm yang terpasang di dek depan. Pertahanan perimeter jarak dekat diperkuat oleh sistem kanon putar Thales SGE-30 Goalkeeper kaliber 30 mm, sementara kemampuan peperangan bawah air didukung oleh 2 tabung torpedo kembar MK32 untuk meluncurkan torpedo anti kapal selam MK46 Mod 5. Sistem sensor kapal ini tidak kalah canggih. Radar pencari udara Thales Smart L mampu melacak berbagai target dari jarak ratusan kilometer, termasuk rudal balistik. Radar ini didukung oleh Thales APAR atau Active Path Array Radar yang mampu memandu beberapa rudal pertahanan udara secara simultan.
Untuk mengoperasikan seluruh kecanggihan ini, kapal diawaki oleh 174 hingga 202 personil, termasuk staf komando armada. Di bagian buritan, tersedia dek helipad berukuran 27 kali 18 meter, beserta hanggar yang dioptimalkan untuk satu unit helikopter maritim NH-90. Menarik untuk membandingkan tamu istimewa ini dengan KRI Raden Edi Martadinata 331, fregat kebanggaan TNI Angkatan Laut yang juga merupakan buatan Belanda. Meskipun keduanya sama-sama dikategorikan sebagai kapal fregat, perbedaan kasta dan peruntukan misinya cukup jauh. De Ruyter masuk kategori heavy fregat atau fregat berat dengan spesifikasi pertahanan udara area yang setara dengan kapal perusak. Sementara itu, KRI Raden Edi Martadinata dari kelas Sigma adalah light fregat atau fregat ringan yang dioptimalkan untuk peran kawal rudal multimisi di perairan regional. Kedatangan De Ruyter membawa sejumlah manfaat nyata bagi TNI Angkatan Laut. Pertama, TNI Angkatan Laut berkesempatan menggelar latihan bersama dengan salah satu angkatan laut paling modern di NATO, mengasah taktik pertempuran laut, koordinasi komunikasi, dan prosedur operasional standar internasional. Kedua, para perwira Indonesia dapat mengamati langsung pengoperasian teknologi mutakhir seperti sistem radar jarak jauh Thales Smart L yang mampu mendeteksi rudal balistik. Pengalaman ini menjadi referensi berharga bagi proyek modernisasi alutsista domestik termasuk proyek fregat Merah Putih. Selain itu, kehadiran kapal Belanda dalam misi Pacific Archer 2026 mempertegas dukungan internasional terhadap stabilitas keamanan di kawasan Indo-Pasifik. Kerjasama ini turut memperkuat posisi hukum Indonesia dalam mempertahankan kedaulatan wilayah lautnya, khususnya di Laut Natuna Utara, berdasarkan aturan hukum laut internasional UNCLOS. Hal ini dikarenakan Belanda secara konsisten menyuarakan kebebasan navigasi yang berlandaskan hukum. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih, salam sehat selalu, dan sampai jumpa.